Ini nanti kita mulai 19.05 ya. 19 lebih. Oke, sekarang udah jam 7:05. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada malam hari ini aku kembali lagi sama aku, Tama, di tutor biologi bersinar project. Hari ini kita bakal ngebahas ini soal SIMAK UI tahun 2011 yang paket 512. Nah, semuanya udah dapet soalnya ya. Yang belum download mungkin bisa dibuka ini, buka server Discord yang ngabar SIMAK UI, terus dilihat di situ ada yang ini 512. Oke. Kita mulai langsung ya dari nomor 13. 13, fungsi dari neuroglia adalah neuroglia itu apa sih? Neuroglia itu adalah bagian dari neuron yang mana dia itu punya punya selubung mielin yang fungsinya buat menutrisi sel. Nah, fungsi neuroglia itu kan udah jelas ya, berarti memberikan struktur, memperkuat integritas struktur sistem saraf, dan dia itu sebagai fungsi metabolisnya neuron, dia memberikan supply energi, dia memberikan supply tenaga untuk si sel neuron. Nah, kalau membantu neuron dalam mempercepat hantaran impuls ini akson. Terus membantu neuron menyampaikan rangsang kemis ini, kalau nggak salah itu apa ya? Ujung-ujung itu apa? Aduh, lupa namanya. Terus dia membantu neuron dalam pembukaan gerbang Na+, ini ada di bagian ujung itu. Di bagian ujung dari sel neuron, aku lupa namanya juga. Terus membantu neuron dalam transport kalium, ekskresi, dan regenerasi. Ini bukan sih. Jadi yang utama dari yang dendrit. Wait. Yang membantu pembukaan gerbang Na+ ya, yang dendrit. Aku sebenarnya kurang tahu soal sel syaraf. Cuma yang aku paling paham itu ya fungsi neuroglia sama akson. Sama ini, sama yang ada di ujung neuron, aku lupa namanya, itu fungsinya buat menghantarkan impuls dari sel saraf satu ke... Iya, aku taunya sinapsis. Aku taunya sinapsis. Yang jadi loncatan itu. Mungkin yang neuroglia ini nanti bakal aku jelasin lagi di pembahasannya yang bakal aku kirim ke grup. Cuma intinya fungsi dari neuroglia, jangan lemak please. Fungsi dari neuroglia itu adalah memperkuat integritas struktur sistem saraf dan fungsi metabolis neuron karena dia punya yang namanya apa tadi? Selubung mielin. Nah, kalau membantu neuron dalam mempercepat hantaran impuls ini akson. Ya itu. Yang lainnya nanti aku jelasin di pembahasannya. Oke, kita lanjut ya, nomor 14. Sekuens ADN pada E. coli yang memulai proses transkripsi dinamakan. Jadi yang memulai proses transkripsi, ingat ya, ini transkripsi. Transkripsi berarti bikin yang namanya RNA messenger RNA atau RNA duta. Berarti itu dinamakan promotor. Kalau promotor. Jadi yang menginisiasi transkripsi namanya promotor. Terus kalau yang menginisiasi kalau codon start itu dia
menginisiasi translasi. Jadi pembentukan pembentukan protein asam aminonya itu dari codon start. Kalau codon stop itu terminal translasi, berhentinya translasi. Kalau operon itu adalah gen yang mengode protein tertentu. Protein atau zat tertentu di bakteri. Di bakteri, contohnya ada operon, laktos operon, sama TRP operon. Kalau TRP itu triptofan. Kalau reading frame itu, kalau nggak salah reading frame itu adalah sequence yang dibaca. Nanti aku cariin lagi definisi reading frame. Oke. Terus nomor 15. BTW suaraku ini kan ya? Suaraku jelas kan? Oke. Nah, nomor 15 ini, kalau gitu kita lanjut ya. Nomor 15 ini kan udah pernah dibahas kalau nggak salah juga paket 2011, cuma beda nomor paket. Oh iya, BTW, aku belum ngasih kode unik buat presensi ya, nanti aja deh itu. Makasih udah diingetin. Oke, nanti waktu di tengah-tengah kita membahas soal, aku bakal ngasih kode presensinya. Nomor 15, ini kan udah pernah dibahas tuh, waktu kode soal berapa gitu. Di tahun 2011 juga kayaknya. Nah, itu kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Dan kenapa kok aku pilih B, misalkan kalian juga jawab B? Boleh silakan yang mau raise hand atau langsung jawab di chat. Ini kan udah dikasih tahu ya bahwa bagian yang hitam itu malam atau gelap, bagian yang putih itu terang. B, soalnya short day plant tumbuh di wilayah yang lama siangnya wilayah yang lama siangnya cepat, Kak. Bentar. Berarti yang waktu siangnya ya, interval siangnya gitu berarti ya. Interval siangnya itu singkat. Periode terang kurang dari periode gelap. Benar. Jadi jawaban dari Dira sama Dils itu udah oke banget. Jawabannya B karena apa? Karena dibandingkan A, B, jawaban yang lain, A, C, D, E, itu B itu yang paling singkat siangnya. Jadi short day. Paling aku tulis lagi ya. Short itu terang kurang dari gelap. Kalau long day plan, terang, lebih dari gelap. Terus ada lagi itu medium. Itu kurang lebih hampir sama kayak gelapnya. Jadi dia so-so gitu. Terus ada lagi yang sometimes dia kepengaruh sama cahaya, sometimes dia enggak gitu. Ya, jadi alasan kenapa B itu jadi jawabannya adalah karena periode terang itu lebih singkat daripada periode gelap. Nah, kalau kita lihat yang di sini, yang D, ini kan hampir benar ya. Cuma karena ini di sini ada setitik terang, titik terang, makanya dia lebih banyakkan terang, periode terangnya itu lebih banyak daripada yang B. Jadi opsi D kita abaikan gitu. Ini kalau E ini terlalu banyak terangnya, jadi jelas salah. C juga
Ini A juga salah. Tuh. Oke, ini kode apa? Sebelumnya aku mau cek dulu sih, suara aku kedengeran ke semuanya kan? Kalau misalkan kedengeran, aku bakal diktein aja kodenya. Oke, siap. Kalau gitu aku dengerin baik-baik ya. Ini kode buat kelas simak biologi pada malam hari ini. Kodenya yakni 2, 1, 2, 1. Bentar, ini baru 2 angka ya. 2, 1, 0. Sekali lagi, 2, 1, 0. Oke, itu ya kodenya 210. Kita lanjut ke soal nomor 16. Karakteristik yang membedakan cairan hemolimfe artropode dengan darah vertebrata adalah yang pertama kita harus ingat adalah hemolimfe itu terbuka. Kalau peredaran darah itu tertutup. Kenapa bisa gitu? Soalnya hemolimfe itu dia mengalirnya nggak di pembuluh gitu, tapi di suatu space, suatu bagian dalam tubuh atau rongga dalam tubuh yang dinamakan sinus. Gitu. Jadi jelas yang A ini salah ya. Karena hemolimfe itu terbuka. Terus C hanya berfungsi sebagai pengangkut sari makanan. Salah. D hanya berfungsi sebagai pengangkut oksigen juga salah. Kenapa? Karena dua-duanya itu sama gitu loh. Hemolimfe di arthropoda sama darah yang di vertebrata itu dua-duanya punya dua fungsi sebagai pengangkut sari makanan dan juga pengangkut oksigen. Gitu. Terus cairan hemolimfe kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Nih ya, salah. Kenapa? Karena aku ulangi lagi, dia nggak punya yang namanya pembuluh darah. Dia punya yang namanya arteri itu pendek banget. Nih, bentar aku bukain. Tadi itu berarti di bagian vertebrata. Vertebrata. Nih. Nih, jadi dia itu cuma punya arteri dorsal. Udah itu doang. Habis itu dia mengalir di ini sinus, di bagian kosong ini. Nih, dia open circulatory system, terus si hemolimfenya itu kembali lagi ke jantung. Jantungnya tuh ini. Dia cuma punya satu saluran dorsal arteri, terus habis itu dia hemolimfenya itu tersalur ke bagian yang namanya sinus. Gitu. Oke. Aku tambahin di sini mengalir lewat sinus. Jadi yang paling benar adalah peredaran cairan hemolimfe itu bermuara pada rongga jantung.
gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain 4 soal dari 13, 14, 15, 16. Silakan kalau misalkan ada yang ditanyain dari sini. Mungkin ada yang masih belum bisa ngebedain arthropoda sama arachnida atau arthropoda sama crustacea. Kak, tadi fungsi arteri dorsalnya untuk apa ya? Jadi fungsi arteri dorsal itu buat memompa darah. Jadi dia buat mengalirkan darahnya ke sinus gitu. Loh, kan dia jantungnya di sini ya. Jantungnya di sini terus dipompalah ke sini terus mengalir lewat sinus. Sinus itu bagian kosong di tubuhnya dia. Sinus itu tempat bermuaranya gitu loh. Jadi kan dari sini. Bis itu dia dipompa ke dorsal arteri. Dorsal arteri ngebawa hemolimpenya ke sinus, habis itu balik lagi lewat sini ke jantung gitu. Kok tadi kayaknya ketemu sinus gitu deh. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan gitu atau mungkin masih bingung kenapa jawabannya kok bisa itu gitu. Perlu dijelasin lagi. Atau mungkin ada yang punya pemikiran, oh jawabannya harusnya yang ini bukan yang itu gitu. Atau aku di buku satunya ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut aja ke nomor 17 ya. Nomor 17. Tumbuhan karnivor seperti kantung semar menjebak serangga. Apa yang diperoleh tumbuhan tersebut dari serangga? Mengapa tumbuhan tersebut menggunakan senyawa tersebut? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak misalkan nih sebelum ini pernah ngebahas soal kayak begini gitu di sekolah atau di waktu tryout atau diskusi sama temennya itu mungkin ada yang tahu kenapa tumbuhan karnivor itu makan serangga. Kenapa kok serangga gitu? Ada yang tahu nggak? Oke. Jadi kenapa tumbuhan karnivor itu memakan serangga? Jadi serangga itu kan mainly kan dari organisme itu terutama hewan itu kan kayak akan protein ya. Nah, ketika dicerna protein itu bakal jadi asam amino yang kayak akan benar butuh nutrisi dari serangga. Cuma bentuknya apa itu kan. Nah, mainly because it contains a lot of nitrogen sama fosfor gitu. Tumbuhan karnivor, tumbuhan itu butuh zat anorganik buat membuat
untuk memproduksi zat organik kan, ya kan? Nah, karena tumbuhan karnivor itu kebanyakan hidup di lingkungan yang minim banget kadar fosfor sama nitrogen di dalam tanahnya, dia akhirnya beradaptasi lah dia jadi tumbuhan yang memakan serangga gitu. Jadi yang paling masuk jawabannya itu yang E, untuk memperoleh nitrogen dan fosfor untuk membuat protein. Yang A, tumbuhan memperoleh air karena hidup pada kondisi kering. Enggak juga. Mereka sebagian besar juga ada yang hidup di rawa-rawa, misalnya kayak kantong semar. Kantong semar itu wilayah hidupnya, habitatnya itu ada di rawa-rawa. Nah, justru karena di rawa-rawa itu mereka kekurangan nitrogen, makanya makan serangga. Terus tumbuhan memperoleh nitrogen untuk membuat gula. Salah. Gula itu bahan baku utamanya karbon, diingat ya. Karbon dan hidrogen. Karbon dan hidrogen. Sama oksigen. Itu bahan baku utama gula. Kan rumusnya itu CH2O. Rumus sederhana gula itu kan CH2O. Jadi bahan bakunya CHO. H sama O dari air, C-nya dari CO, karbon dioksida. CO2 maksudnya. Terus tumbuhan memperoleh fosfor untuk membuat ATP. Nope. Terus tumbuhan memperoleh gula karena tumbuhan tersebut tidak dapat memproduksi gula yang cukup selama fotosintesis. Salah. Soalnya dia juga melakukan fotosintesis sendiri dengan daunnya gitu. Jadi nonsense di ini gitu. Yang paling masuk itu aku tulis di sini. Ini sebagian besar di rawa-rawa. Gula sama dengan CH2O. Ini dia di paling kanannya itu ada X. Kenapa ada X? Karena menyesuaikan sama rumus molekulnya. Ini ATP dihasilkan ketika fotosintesis. Terus Kak, keuntungannya kantong semar hidup di rawa-rawa apa ya Kak? Keuntungannya kantong semar hidup di rawa-rawa? Aku belum tahu sih. Nanti mari kita coba cari tahu bersama-sama ya. Waktu diskusi di Discord. Oke, jadi selanjutnya ini nanti bakal aku lanjutin sama diskusi di Discord buat pertanyaan-pertanyaan yang masih menggelitik gitu. Ini juga melakukan fotosintesis. Oke. Oh ya, aku ulangi lagi ya buat teman-teman yang baru masuk. Ini kayaknya ada 2-3 anak yang baru masuk. Kode dari kelas hari ini adalah 210. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Aku nggak mau spoiler jawabannya dulu. Nomor 18, ayo kita identifikasi dulu berdasarkan gambarnya. Ada yang tahu nggak nomor 1 ini kira-kira dari jamur golongan apa? Ascomycota. Kenapa Ascomycota, ayo? Bentar, ini mirip kantung atau mirip payung? Bentar, jamur cawan. Nah, kalau cawan tuh Ascomycota atau kalau cawan tuh Ascomycota apa Basidio ya?
Jadi kalau gini, jadi kalau dari bentuknya, kalau jamur yang bentuknya itu besar, terus dia punya apa namanya batang tubuh, punya struktur yang besar, gede gitu, kayak kubah, itu bisa dipastiin dia basidio. Heeh. Basidio itu bentuknya yang gede-gede, pokoknya yang gede-gede itu namanya basidio. Nah, kalau ascomycota dia itu lebih ke bentuknya sak, dia punya sakus. Makanya namanya dia ascomycota, itu dari ascus. Ascus itu kantung. Tuh. Jadi yang jelas ini nomor 2 ini basidio ya. Yang nomor 2 ini jelas basidio. Nah, buat ngecek apakah nomor 1 itu ascomycota. Yang jelas nomor 4 itu ascomycota. Bentar. Nomor 4 itu ascomycota. Karena dia bentuknya dilihat ada saknya, ada askusnya. Terus nomor 3 ini jelas zygomicota. Ini soalnya dia ada kariogami nih. Kita coba refresh otak kita dengan melihat gambar jamur. Ini nih fungi. The origin plant. Fungi, bla bla bla. Body structure. Nih, jadi zygomicota itu erat banget kaitannya sama kariogami. Makanya tadi yang gambarnya nomor 3 itu dia langsung bisa disebut langsung aja dia dikategorikan sebagai zygomicota. Terus kalau ascomycota itu dia lebih dikategorikan sebagai ascomycota ketika dia itu punya yang namanya ascus atau kantung-kantung gitu. Nih yang mirip sama nomor berapa tadi? 4 ya. Cuman tadi kan gambarnya dia itu ascomycetes ini ya. The cup-shaped ascocarp. Tetapi bukannya nomor 1 ada ascosporanya, itu kayak kantong askos gitu. Kalau ini ya, yang ini ya. Bentar, mari kita lihat. Tuh berarti ketika di zoom tuh kayak gini. Iya nggak? Berarti ini ascomycota ya. Oke. Kalau basidio tuh jamur gada, jamur palu. Ini jadi aku ganti jawabannya. Yang asko, basidio, zigo, asko. Jawabannya B. So, nomor 1 ini kenapa disebut ascomycota? Soalnya ketika kita lihat secara lebih jelas lagi, dia itu punya ini, ascospora. Terus, nah, oh iya ya, kalau kita lihat ini dia similar sama yang di sini ya, bentuknya. Oke, terus ini basidio karena jelas banget dia bentuknya besar gitu. Besar seperti gada, palu. Terus zygomicota ini kenapa disebut zygomicota? Karena tadi karyogenesis.
Kok karyogenesis sih? Karyo apa tadi namanya? Iya, karyogami. Bentar. Tulis. Karyogami. Terus ini ascus dengan ascospora. Ini ascospora. Terus ini badan tubuh. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 19. Lemak yang dihasilkan pada biji kacang tanah merupakan A. Hasil simbiosis dengan bakteri Rhizobium, B. Cadangan makanan pada tumbuhan, C. Lemak senyawa organik yang diserap oleh bulu akar, D. Perubahan biokemis karbohidrat dalam biji, E. Senyawa nonpolar yang dibentuk pada daun. Kalian jawabnya kira-kira yang mana? Kalau disuruh milih A sampai E. Ada yang tahu nggak kenapa kalau jawabannya B atau kenapa kok nggak A, kenapa kok nggak D, kenapa nggak C? Oke, first thing first, senyawa organik yang diserap oleh bulu akar ini salah. Kenapa? Karena mostly tumbuhan itu nggak memakai senyawa organik dalam metabolismenya. Dia pakainya senyawa anorganik. Jadi di sini tuh lebih, jadi ini langsung jadi red flag-nya gitu, organik. Kenapa organik gitu kan? Terus perubahan biokemis karbohidrat dalam biji. Karbohidrat dalam biji itu enggak. Tidak. Dia kalau berubah pun kurasa bukan jadi lemak. Lebih ke karbohidrat yang lebih sederhana. Kecuali dia ada penambahan gugus keton. Terus senyawa nonpolar yang dibentuk pada daun. Senyawa nonpolar yang dibentuk pada daun itu berarti kan fotosintesis ya. Fotosintesis itu menghasilkan apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Senyawa nonpolar yang dimaksud di sini karbohidrat berarti. Nah, hasil simbiosis dengan bakteri Rhizobium itu kan nitrogen ya yang diambil. Berarti dia bukan lemak, tapi apa? Protein. Begitu. Jadi, kenapa jawaban yang B? Karena cadangan makanan pada tumbuhan itu selain dari karbohidrat yang dihasilkan ketika fotosintesis, yaitu juga menghasilkan lemak. Gitu. Kan biji kacang tanah tuh berarti ini ya, bagian endospermnya ya. Nah, itu dia mengandung lemak. Terus nomor 20 ini aku masih belum riset soal ini karena aku nggak ketemu jawabannya. Mungkin teman-teman yang tahu jawaban ini bisa ngasih pendapatnya di lewat kolom chat atau mau ini atau mau langsung on mic gitu. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke nomor 21. 21 semua hewan vertebrata tergolong deuterostom. Jadi di pertemuan yang lalu itu udah kita singgung tentang deuterostom. Deuterostom itu adalah organisme yang ketika blastulanya itu dia lubang blastopornya itu bikin anus dulu baru mulut. Nah, vertebrata itu semuanya udah deuterostom. Jadi abis echinodermata
Echinodermata itu kan yang paling dekat sama chordata. Nah, chordata itu sendiri adalah nenek moyang dari vertebrata gitu. Sehingga ketika dalam satu lineage tuh Echinodermata, terus habis itu ada chordata. Nah, di sini di depan Echinodermata ini udah ada sifat Deuterostome. Maka sampai ke belakang sifat itu bakal tetap ada gitu. Makanya vertebrata itu semuanya Deuterostome. Terus semua vertebrata sudah bersifat endotermik. Endotermik itu apa sih? Endotermik itu berarti dia berdarah panas ya. Padahal enggak. Padahal vertebrata itu ada yang berdarah panas, ada yang berdarah dingin. Eksotermik sama endotermik. BTW kalau misalkan aku ada salah sebut itu nggak apa-apa ini. Apa namanya? Kalian benerin lewat chat atau langsung ngomong itu boleh. Jadi yang Deuterostome itu cuma echino sama vertebrata ya, Kak? Yes, betul. Jadi selain itu namanya kemarin apa? Yang ini yang ikut kelasnya Deuterostome sama satunya lagi. Nah, protostome. Protostoma. Iya benar. Makasih Dira, makasih Dels. Jadi aku ini tulisin lagi ya. Hewan terbagi jadi protostom sama deuterostom. Nah, ini anus, ini mulut baru anus. Kalau yang bawah anus baru mulut. Ini mulai sponge sampai annelida. Kalau deuterostom itu echino sampai echinodermata dan semua vertebrata. Echinochordata. Endotermik itu sama kayak homoioterm nggak, Kak? Wait a minute. Aku agak lupa soal endoterm. Setauku sih endoterm berarti dia punya ini. Dia punya sistem thermal dari dalam tubuh gitu. Sedangkan endoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari, iya benar. Jadi endoterm itu berdarah panas. Kalau eksoterm itu berdarah dingin. Homoioterm itu iya sama Anissa Tiara. Aku tulis di sini ya. Kalau exo berarti poikiloterm? Ya nggak sih? Itu sama dengan poikiloterm. Ini sama dengan homoioterm. Oh iya, BTW, teman-teman Saintek, jadi Bersinar Project itu bentar lagi mau ngadain giveaway tryout, paket tryout gitu kan, 11 paket simak, 11 paket utul. Nah, bagi teman-teman yang aktif tuh punya kesempatan tinggi buat menangin giveaway ini. Makanya buat teman-teman yang hari ini lagi join kelas, sebisa mungkin aktif waktu aku nanya, waktu aku minta pendapat kalian, atau kalian ada pertanyaan tentang soal yang sedang dijelaskan, gitu ya.
Ini darah dingin. Darah panas. Oke, next we have 22. Bunga merupakan modifikasi daun yang memiliki fungsi sebagai organ reproduksi seksual. Benar kan? Pernyataan yang benar tentang bagian dari bunga adalah aku mau kasih gambar. Aku mau kasih gambar, terus aku ngebolehin kalian buat annotate. Bisa nggak sih? Bisa kan? Annotate. Nah, ini kalau kalian di apa barnya itu ada kayak pulpen itu diklik aja, terus nanti pas aku bilang ini aku bilang bagian yang ada di soal, coba kalian ini. Kalau kalian tahu langsung aja dicoret gitu. Mana ya? Ini. Jadi di soal itu ada bagian yang namanya reseptakulum. Nah, astagfirullah, berdosa. Nih. Nah, jadi di soal itu ada bagian yang namanya reseptakulum. Reseptakulum tuh yang mana ya? Jadi ini kalau di annotate tuh ya, ada kan di Zoom tuh ada barnya gitu. Ada bar yang warna hitam itu ada isinya yang mikrofon, kamera, partisipan, new share, pause share, terus ada annotate. Nah, itu pilih aja annotate. Kalau misalkan kalian mau coret-coret nggak apa-apa. Nih ya, reseptakulum tuh di sini. Reseptakulum tuh pangkal. Iya, makasih Dira. Oke, jadi reseptakulum tuh spesifiknya yang ini, bagian pangkal nih. Di sini. Wah, sayang banget. Ya udah, kalau nggak ada annotate-nya nggak apa-apa, bilang aja gitu di chat. Sayang banget. Terus tadi di soal ada yang namanya korala. Nah, korala tuh yang mana? Ayo, yang tahu korala. Iya, Corolla maksudku. Corolla. Corolla tuh yang mana? Di Corolla tuh sama kayak apa? Kalau di bahasa Indonesia tuh Corolla apa? Corolla adalah mahkota bunga. Berarti dia yang bagian mana? Nah, mahkota tuh berarti yang mana? Dia tersusun atas petal. Yap, betul sekali. Jadi petal yang warna oranye-oranye ini membentuk mahkota bunga atau corolla. Corolla, ya. Jadi corolla itu adalah bagian bunga yang tersusun atas banyak petal atau terdiri atas kelopak. Iya kan kelopak kan ya, kelopak bunga. Kelopak tuh yang mana ini? Iya benar. Intinya petal lah. Aku pakai bahasa ilmiah aja, takut salah. Nah, intinya corolla itu tersusun dari beberapa petal yang ada di bunga. Terus ada bagian yang namanya apa tadi soal? Iya, kelopak yang hijau. Sorry, aku nggak terlalu paham yang bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Terus ada bagian yang namanya calyx. Calyx itu tersusun atas apa? Calyx kumpulan sepal Kak yang warna hijau. Iya benar. Jadi calyx itu adalah kumpulan sepal ini. Ini calyx namanya. Terus kalau reseptakulum itu tadi adalah bagian pangkal bunga. Nah, ada lagi yang namanya pedis pedicellus ya. Nah, pedicellus itu adalah bagian tangkai atau stem. Begitu. Jadi kalau kita lihat pernyataan yang ada di nomor 22,
reseptakulum merupakan tempat duduk bagian perhiasan bunga yang lain. Apakah betul, teman-temanku? Bentar, biar agak seru nih. Mungkin, ini kalau kayak begini tuh bisa ngasih ini nggak sih? Bisa ngasih reaction nggak sih? Nggak bisa ya? Oke, chat aja kalau gitu. Betul, 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 betul. Oke, betul. Bener ya, karena dia adalah pangkal, bagian pangkal. Calyx terdiri atas beberapa helaian yang disebut sepal. Tadi dibahas apa, calyx? Bener, Kak? Bener. Oke. Corolla terdiri atas sejumlah helaian yang disebut petal. Betul. 1, 2, 3 bener, Kak. Betul. Itu kayaknya 1, 2, 3 yang ngetik 1, 2, 3 udah capek. Aku tanyain satu-satu. Jadi yang betul itu 1, 2, 3 ya. Yang 4 pedicellus merupakan bagian bunga yang tersusun atas jaringan epidermis. Itu salah. Kenapa? Karena pedicellus itu meliputi semua bagian yang ada di stem, ada yang ditangkai bunganya gitu. Nggak cuma epidermisnya aja, ya sampai dalam-dalamnya itu namanya pedicellus gitu, yang bagian tangkai itu. Yang ini pedicellus. Ntar aku iniin ya. Ini nggak bisa dikasih warna ya kalau di sini, sayang banget. Nih, aku kasih tulisan, nanti aku screenshot, aku masukin ke pembahasan. Ini corolla. Ini calyx. Ini reseptakulum. Terus yang ini namanya pedicellus. Cellus atau tangkai. Oke, kita sampai di soal nomor 23. Ada yang tanyain nggak sampai sini? Kita tadi ngebahas soal nomor berapa aja berarti? Dari 17 ya? 17 sampai 22. Untuk nomor 20 itu nanti aku cariin, aku coba riset jawabannya lagi. Soalnya aku jujur kurang tahu soal fisiologi hewan sama fisiologi hormon, enzim begituan. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain sampai soal nomor 22? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 23. Sistem ambulakral. Sistem ambulakral itu apa sih? Sistem ambulakral itu adalah satu sistem yang bergantung pada tekanan air yang ada di hewan echinodermata. Nah, itu dia itu begini, airnya itu masuk lewat struktur yang dinamain animal form mana? Echinoderms. Nah ini, jadi dia itu water vascular system. Jadi sistem dia itu nggak pakai darah, tapi pakai air buat menyampaikan gas, terus menyampaikan makanan. Itu dia pakai air gitu. Dengan sesuatu yang namanya tube feed. Tube feed ini fungsinya buat bernapas, buat makan, sama buat gerak. Terus ini, function and locomotion and feeding. Nah, reproduksi seksual echinodermata itu kayak ikan, terjadi secara eksternal, jadi nggak ada. Iya benar, jadi airnya itu gantinya darah. Dia nggak pakai darah, tapi dia pakai air. Makanya kalau kita mencet teripang, itu yang keluar itu bukan darah, tapi air ya kan. Kalau kita mencet teripang, yang keluar bakalan pasir sama air. Nah, itu menjelaskan kenapa teripang kan echinodermata ya.
mengapa teripang itu ketika kita belah waktu kita pencet tubuhnya itu keluarnya air, bukan cairan kayak darah dan sebagainya gitu. Nih, reproduksi seksualnya itu secara eksternal kayak ikan, dilepaskan, gametnya itu dilepaskan ke air, sperma sama si ininya, apa namanya? Sperma sama ovum. Nah, si ini tube feed-nya itu di sini. Ini tube feed yang putih-putih, banyak banget itu tube feed. Terus si tube feed itu dia ada satu nih, ada namanya madreporit. Madreporit ini tempat masuknya air. Jadi madreporit ini tempat masuknya air, masuk keluarnya air itu lewat madreporit. Madreporit itu nanti bakal dimasukin airnya kan masuk lewat madreporit. Habis itu disalurkan ke ini yang putih-putih ini, yang bagian salurannya. Bukan putih-putihnya, tapi di rongga. Dia kan nggak punya ini ya. Dia kan kayak arthropoda. Dia nggak dia itu pembuluhnya terbuka. Bukan pembuluh terbuka. Dia bukan saluran. Dia sistemnya itu terbuka, jadi di rongga tubuhnya langsung gitu. Airnya masuk, habis itu makanya dia itu kayak kelihatan gemuk gitu loh. Itu karena tekanan hidraulik dari si air yang masuk ke tubuhnya dia. Gitu. Nah, ini kita lihat pernyataannya satu-satu nomor 23. Kaki tabung dapat mengalami regenerasi. Iya benar sih, dia dapat beregenerasi dan dijadikan alat reproduksi. Yang salah itu di sini, dijadikan alat reproduksi. Padahal alat reproduksinya itu nggak ada. Karena dia kan punyanya itu gonad ya, gonad. Gonad ini buat memproduksi gamet gitu. Nah, cuma dia nggak ada alat reproduksinya, dia nggak punya salurannya, nggak punya testis ataupun ovarium. Jadi ini salah kalau kita bilang kaki tabung itu bisa jadi alat reproduksi, karena nggak ada spesialisasi gitu. Ini jadi apa? Ya udah dia fungsinya mainly buat itu doang, makan, bergerak, bernapas, tuh. Ini salah. Nomor 1. Terus nomor 2, sistem ambulakral berhubungan dengan lokomosi dan pertukaran gas. Benar ya tadi udah dilihat bahwa dia itu fungsinya untuk locomotion dan juga breathing. Jadi airnya itu air laut kan juga mengandung gas oksigen ya. Meskipun itu dalam jumlah yang nggak banyak. Itu bakal masuk ke tubuhnya lewat madreporit itu tadi. Terus habis itu terjadi pertukaran gas di dalam tubuhnya. Terus sistem ambulakral merupakan kerangka hidrostatik. Jadi ini salah. Kerangka hidrostatik itu adanya di cacing sama di beberapa insekta. Terus sistem ambulakral mampu mentransportasikan air yang mengandung gas, benar. Itu tadi, dengan dia dimasukkan lewat apa yang namanya madreporit. Terus dialirkanlah ke rongga tubuh. Lokomosi itu apa? Lokomosi itu pergerakan. Pergerakan ya. Locomotion itu pergerakan. Makanya kalau kita naik kereta api itu disebut lokomotif itu, soalnya dia bergerak. Tuh tambahin di sini ya, lokomosi gerak. Nah, kaki tabung itu adalah juga salah satu alasan kenapa waktu dia bergerak itu meninggalkan jejak gitu. Karena dia itu kayak merangkak gitu pakai kaki tabungnya.
Ini ada di cacing, ada di satu jenis cacing laut gitu. Ada di sejenis. Sedangkan Echinodermata kan cacing laut kan masuknya ke ini ya, Polychaeta ya, kebanyakan cacing laut itu masuknya Polychaeta. Jadi bukan Echinodermata. Tuh, terus kita udah sampai di soal terakhir, spermatogenesis dan oogenesis mempunyai perbedaan dalam fase-fase pembelahan. Sama aja dia mengalami meiosis, terus habis itu mitosis. Mitosis dulu, Deng. Mitosis dulu, baru meiosis. Jadi, ini, si sel, kalau spermatogenesis itu sama oogenesis dimulai sama, ini ya, sama-sama dimulai sama sel purba, sel apa ya namanya? Sel yang paling awal itu loh, oogonium sama spermatogonium. Nah, itu mereka mengalami mitosis dulu buat jadi spermatosit primer sama oosit primer. Nah, itu dia prosesnya mitosis. Habis itu ke spermatosit sekunder sama oosit sekunder. Itu masuknya meiosis udah. Karena haploidnya ini ya, ploidinya kan berkurang. Kalau spermatogonium ke spermatosit primer sama primordial sel purba. Ngakak banget. Oke, makasih Haikal. Jadi sel primordial ke bentuk sama ya. sorry. Sampai mana tadi? Jadi dari sel primordial ke bentuk primer itu mitosis. Terus primer ke sekunder meiosis, sekunder ke ini ke spermatid sama ke oosit ovum itu meiosis juga gitu. Masuk tahapannya meiosis maksudku. Nah, itu kemarin di soal ada yang ingat nggak itu kemarin paket berapa? Aku bikin skemanya kan ya. Taruh mana? Lima dua tiga bukannya? Oh yang ini. Bukan. Yang sebelum ini berarti. Oh 2000 ini. 2019 ya? Oh iya, sama nanti aku mau ngejelasin ini ya. Sama ngejelasin yang predator itu, soalnya masih ada yang bingung aku lihat di Discord. Nah, jadi ketika dari oogonium sama spermatogonium atau sel-sel primordial itu mereka mitosis dulu untuk membentuk oosit primer sama spermatosit primer. Nah, setelah itu baru mereka melakukan meiosis. Jadi tahapannya tuh sama aja sebenarnya. So, poin 1 ini benar buat dua-duanya atau dia persamaannya gitu. Terus jumlah kromosom pada tiap sel yang dihasilkan tuh sama karena kan mereka meiosis ya.
hasilnya itu sel gamet. Sel gamet itu dua-duanya N haploid. Terus banyaknya pembelahan meiosis yang dialami. Pembelahan meiosis yang dialami itu ada 2 kali. Jadi sama gitu. Nih. Kalau ini kan 2 kali ya. Ini, terus ini. Ini, terus ini. Ini cuma bedanya yang ini ada diferensiasi spermatid jadi spermatozoa gitu. Terus 4, jumlah sel kelamin yang berfungsi. Aku mau tanya, kalau di ini spermatogenesis ada berapa sel kelamin yang berfungsi? Coba dijawab di kolom chat. 4. Oke, 4. Oke, pintar semuanya. Tangan untuk kalian. Jadi, waktu spermatogenesis, ada 4 sel yang berfungsi. Terus, kalau oogenesis, oke, 1. Yang 3 kemana? Oke, badan polar. Badan polar ya yang benar. Ya, betul. Jadi, badan polar. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa itu berubah jadi badan polar dan bukan ovum? Yang bisa jawab, aku kasih GoPay 5.000. Nanti chat aku habis kelas. Gimana? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa? Iya, bener. Ini Rindy duluan apa Haikal duluan nih? Badan polar nanti dinombak jadi nursi buat ovum bukan Kak? Mereka rebutan Kak hanya satu ovum yang benar-benar fungsional. Ini kurang tepat sih sebenarnya, bukan badan polarnya jadi nutrisi, bukan. Jawabannya Haikal dikit lagi. Kenapa kok rebutan itu loh? Jadi jawaban dari kenapa rebutan? Karena selain kurang spesifik, bukan itu sih, bukan lebih bagus kualitasnya, kurang tepat, dikit lagi. Jawaban Haikal udah bener, cuma kurang dikit. Berkaitan sama daya dukungnya, daya dukung sama apa? Berkaitan sama, iya betul banget Dils, karena nutrisinya cuma cukup buat satu ovum. Nanti Dils tolong ini ya, chat aku ya di Discord habis kelas. Jadi nutrisi yang dimiliki oleh si ibu itu cuma cukup buat satu ovum sebenarnya, gitu. Makanya mekanisme fertilisasi itu menghindari namanya reaksi polispermi, gitu. Oke, jadi itu tadi ya. Kenapa kok cuma satu sel yang fungsional? Karena nutrisinya itu cuma cukup buat satu ovum sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan jadi dalam kandungan itu kalau ovum terbuahi sebenarnya ibu itu cuma cukup untuk memberikan nutrisi kepada satu janin gitu karena desain ovarium sendiri rahim maksudnya desain dari rahim sendiri itu sebenarnya kayak dikhususkan untuk satu gitu loh. Cuma kalau misalkan kembar itu berarti sebuah kebetulan gitu kan. Jadi itu tadi cukup buat satu doang sampai berkembang secara sempurna. Gitu. Iya, jadi perbedaannya ada di jumlah sel kelamin yang berfungsi. Jumlah sel kelamin yang berfungsi pada oogenesis itu satu sel. Spermatogenesis ada 4 sel. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku mau lanjut nerangin lagi soal Aku bakal lanjut nerangin soal predasi.
dan hubungan. Yang tadi kebetulan maksudnya kebetulan cukup nutrisinya, Kak? Enggak. Jadi kebetulan gini, kebetulan spermanya itu yang bisa tembus tuh ada 2 gitu. Bisa 2 ovum yang terbuahi atau kan ini ya ovarium tuh ada 2 ya. Ovarium tuh ada 2. Nah, tuh ada kemungkinan menghasilkan lebih dari 1 sel telur. Nah, ketika sperma yang dimasukkan ke rahim ibu kan jutaan gitu ya. Nah, itu bisa jadi ada yang bisa bertahan lebih dari 1. Nah, sperma itu ada kalau kembarnya itu identik, berarti itu dari 1 sel ovum yang dibuahi oleh 2 sperma. Kalau kembarnya nggak identik, berarti itu adalah 2 sel ovum yang dibuahi oleh sperma yang berbeda. Gitu. Aku tulis ya. Nah, nutrisinya gimana cara mencukupinya? Ya berarti berarti si ibu harus kayak ngedobelin nutrisinya gitu loh. Kalau misalkan hamil kembar kan berarti butuh lebih banyak energi buat disuplai ke janin. Ya nggak? Kalau 1 aja misalnya nih untuk membesarkan janin 1 doang dalam kandungan sampai selesai itu butuh sejuta kcal gitu. Berarti ya kalau misalkan kembar harus diusahakan ibunya itu mengonsumsi lebih dari kalau misalkan bayinya itu normal 1 doang. Identik 1 ovum 2 sperma. Pak, maaf tadi kode kelasnya berapa ya? Kode kelasnya aku ulangin lagi ya yang belum isi presensi, kode kelasnya itu 210. Aku tulis nih di kolom chat. Kode kelasnya 210. Oke, ada lagi yang mau ditanyain atau mau disampaikan? Isi presensinya di mana ya, Kak? Kak, kembar fraternal itu yang identik kan ya, Kak? Bentar. Fraternal. Fraternal atau fraternal? Adanya fra pakai R. Oke, kalau fraternal itu dia dizigotik alias 2 zigot alias yang tidak identik. Itu ya, presensinya nanti diisi waktu akhir kelas. Jadi kodenya disimpan dulu, nanti waktu link presensinya dibagiin di akhir kelas, diisiin di situ. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain soal nomor berapa tadi? 13 ya mulainya kita. 13 sampai 24. Silakan kalau mau bertanya. Aku kasih waktu 1 menit, kalau nggak ada yang tanya, aku coba tanyain beberapa partisipan buat ditanya yang bingung itu bagian apa. Kak, itu yang 20 nggak dibahas. Iya, aku belum berani ngasih jawaban yang nomor 20 karena belum riset. Belum riset sampai ketemu maksudnya. Jadi kemarin tuh udah coba cari, cuma nggak kelar-kelar gitu loh, nggak ketemu titik terangnya dari pembahasan nomor 20. Nah, kalau dilihat ya, katalase tuh benar mendegradasi H2O2 tuh benar. Soalnya katalase sendiri tuh fungsinya untuk memecah hidrogen peroksida jadi air dan juga oksigen.
yang ada di peroksisom yang dihasilkan dari degradasi asam lemak dan asam amino oleh enzim dalam peroksisom. Ini yang ini benar gitu, yang mana ini itu benar dalam peroksisom ini benar. Cuma aku yang belum pasti tahu itu yang ini loh, asam lemak dan asam amino, apakah benar itu sumber H2O2-nya tuh dari situ. Kalau misalkan ada yang tahu pun nggak apa-apa, misalkan mau berpendapat gitu. Nah, yang ini tuh benar penyebabnya itu benar, hidrogen peroksida itu dia ini radikal bebas. Dia itu sifatnya sangat toksik gitu loh. Jadi bisa merusak sel. Kalau kalian pernah ke lab dan pernah pernah kontak sama H2O2, dia itu sifatnya korosif alias merusak gitu. Ketika kalian kecipratan itu aja udah gatel. Padahal kalian udah pakai sarung tangan pun kalau misalkan ada yang nggak sadar tembus gitu, dia gatal. Dia punya efek gatal. Ini jadi yang aku nggak yakin itu yang ini, asam lemak dan asam amino. Aku sambil coba ini nih, cari. BTW ya itu yang kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja diketik di kolom chat, oke? Okay? Atau enggak bisa on cam terus bilang pertanyaannya apa. Hydrogen peroxide inside the cell. Nah, ini di salah satu di salah satu website itu disebutkan bahwa H2O2 itu terbentuk dalam metabolisme aerobik. Gitu. Gitu. Jadi metabolisme aerobik itu kan bahannya asetil-CoA. Nah, asetil-CoA itu ada ini bisa didapatkan dari 3, asam lemak, asam amino, sama glukosa. Kalau menurut kalian, berdasarkan fakta yang barusan didapat, pernyataannya benar nggak? Oke, kalau nggak ada yang ngasih respons soal nomor 20. Iya, bisa dibilang kurang. Kayaknya salah Kak, soalnya aku tadi siang nyoba nyari hasil degradasi asam lemak sama asam amino itu nggak ada H2O2 Kak. Nah, asetil-CoA sendiri itu sebenarnya bukan degradasi ya, kalau aku bisa bilang. Dia malah penambahan gugus nggak sih? Dari asam pirofat ke asetil-CoA itu kan ganti gugus ya, bukan degradasi ya. Ada substitusi gugus apa? CoA-nya itu. Terus CO-nya dicopot dari asam pirofat, terus akhirnya dilepaskan. Terus waktu proses pembuatan asetil-CoA itu dihasilkan NADPH sebagai produk sampingan. Itu yang aku tahu. Jadi
Ini kayaknya yang salah itu di sininya nggak sih? Di degradasi. Mungkin sementara kita bisa setuju ya kalau ini salah. Gimana teman-teman? Teman-teman bisa ini ya, bisa kasih pendapatnya di kolom chat ya. Berarti kalau misalkan dari fakta-fakta yang kita dapetin, itu menunjukkan bahwa H2O2 itu dihasilkan saat metabolisme aerobik. Nah, itu utamanya dari asetil-CoA. Nah, asetil-CoA sendiri itu bisa dari asam lemak, asam amino, sama asam pirufat. Nah, itu dia mengalami pembuatan asetil-CoA itu melalui substitusi, bukan degradasi. Jadi, ya itu. Soalnya kalau aku bisa bilang asam lemak sama asam amino sendiri itu merupakan hasil degradasi dari makromolekul yang lebih kompleks, misalkan protein, lipid. Lipid kan kalau dipecah jadi ini ya asam lemak dan gliserol. Protein jadi asam amino. Jadi menurutku juga ini salah sih pernyataannya. Jadi pernyataan salah sebabnya benar. Gitu. Sementara gitu ya untuk nomor 20. Ada pertanyaan untuk nomor yang lain? Dari nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, sampai 24. Ada berapa soal tuh? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 22 ya? Ya, apa 17? Iya, benar. Degradasi itu memecah atau ngubah jadi lebih sederhana. Itu namanya degradasi. Kak, maaf, reading frame itu apa, Kak, yang soal transkripsi di prokaryotik? Kalau setauku, reading frame itu adalah sekuensi yang dibaca, tapi aku bakal pastiin lagi apa itu reading frame. Iya, benar. Jadi, reading frame itu adalah ini, triplet bahasa thread apa susunan triplet bahasa yang sedang dibaca gitu. Gitu. Jadi reading frame itu adalah ini loh DNA-nya itu, DNA-nya. Iya, intinya gini, reading frame itu gimana ya nulisnya ya? Misalkan nih di soal tuh ada gini. CG, GT, GAT, GGC, CAG, terus di bawahnya dikasih apa tuh berarti? TAC, GCC, CTA, CCG, GTC. Nah, ini namanya reading frame. Tapi ini kayak kontennya lagi dibacanya. Ini namanya reading frame. Jadi reading frame itu aku bacain ya. Kalau aku baca di sini itu adalah reading frame is a way of dividing the sequence of nucleotides in a nucleic acid molecule into a set of consecutive non-overlapping triplets. Jadi reading frame itu adalah cara baca satu-satu. Jadi ini dipisah. Jadi itu baik DNA sama RNA itu sama nyebutnya itu reading frame. Jadi reading frame itu adalah metode baca aja. Ini dipisah jadi satu-satu, itu namanya reading frame. Nangkep nggak? Jadi reading frame itu adalah cara baca sequence DNA dengan memisahkan, kan ini kan overlapping. Overlapping itu apa sih? Overlapping itu atas bawah gitu loh. Nah, kalau kita pakai metode reading frame, berarti kita ambil salah satunya, mau atas atau bawah tuh diambil salah satu aja, ditulis gitu.
Itu kita berarti pakai. Kalau overlapping itu tumpang tindih kan. Untuk mempermudah cara baca kita pakai yang namanya reading frame. Reading frame itu kita ambil salah satunya, gitu, yang mau kita transkripsiin sama translasiin gitu. Di aku ini ya, aku tulis di atas ya, reading frame. Reading frame. Sequence yang sedang dibaca. Oke, ini kurang atas ya. Oke. Ini ada lagi yang mau ditanyain dari sini 13 sampai 22. Kayak nomor 20 tuh ada hubungannya sama metabolisme asam amino dan lemak nggak sih? Kan dia jadi iya, asam amino sama asam amino sama asam lemak itu kan udah paling sederhana ya dari ini dari molekulnya masing-masing. Kalau asam lemak tuh kan gimana bukanya? Oke, makasih Lulu. Bentar. Ini aku taruh mana ya? Kok bisa ya Zoom dipakai kirim foto? Kok aku nggak bisa ya? Oh, ada tulisannya file itu. Astagfirullah. Aku sangat norak. Maafkan aku. Ini tadi yang soal hidrogen peroksida ya. Oke, bentar. Aku coba buka. Cuma aku agak lemot ini kalau buka foto. Hubungannya sama metabolisme asam amino dan lemak. Iya, asam amino sama lemak itu kalau di metabolisme dia bisa jadi asam aminonya jadi nitrogen gitu. Apa namanya? Amonia. Atau gimana? Kalau menurutku ini tadi kalau dari yang aku baca kan terkait sama metabolisme aerobik atau respirasi dengan oksigen gitu kan. Nah, dalam respirasi aerobik itu kan asetil-CoA bisa diproduksi dari 3 benda gitu. Dari 3 senyawa, asam pirufat, asam lemak, sama asam amino. Berarti hubungannya ada di situ. Cuma aku nggak tahu harus dihubungin kemana lagi. Hipotesisku sementara itu tadi sih. Jadi ketika perubahan asam lemak dan asam amino itu dengan proses substitusi gitu ya. Ini tadi namanya apa? Hidrogen peroksida. Ini kayaknya aku nggak bisa buka deh. Lulu mungkin bisa dikirim di server Discord ya abis ini. Nah, udah bisa aku pakai Paint. Iya, ini benar. Tadi emang benar. Siapa Lulu? Ini aku juga bacanya dari sini. Aku juga taunya. Kalau katalase akan mendegradasi H2O2
oleh enzim dalam peroksisom. Enzim dalam peroksisom itu katalase. Katalase fungsinya mendegradasi H2O2 dalam metabolisme yang ada kaitannya sama oksidasi di metabolisme respirasi respirasi aerobik yang ada keterlibatan oksigen di dalamnya. Nah, dari situ kita dituntut buat menghubungkannya dengan degradasi asam lemak dan asam amino. Di situ letaknya loh, yang bikin bingung. Aduh. Cuman sementara hipotesis kita itu yang terjadi itu bukan degradasi asam lemak dan asam amino, tapi substitusi gugus yang ada dalam asam lemak dan asam amino itu sendiri. Terus sementara gini jawabannya. Nanti kita diskusiin lebih lanjut di server Discord. Aku bakal cariin literaturnya lagi sampai ketemu. Insya Allah semoga bisa ketemu biar nggak menghantui kita semua. Ada lagi yang mau ditanyain dari paket ini? Oh ya, yang nomor 18.1 ini tadi yang dilihat askosporanya ya. BTW kalau misalkan kalau dia nggak terdegradasi baru dia toksik. Iya, H2O2-nya kalau nggak terdegradasi toks. Hah? Bentar, gimana dia yang dimaksud siapa Fernal di H2O2 kan? Kalau H2O2 nggak terdegradasi, iya dia kalau nggak terdegradasi bakal toksik. Yang ini ya, hidrogen peroksida bila terdegradasi secara spontan ya. Secara spontan tuh maksudnya nggak pakai enzim. Nggak pakai enzim katalase itu loh. Atau maksudnya itu gimana ya bilangnya ya? Kalau sepahamku, hidrogen peroksida bila terdegradasi secara spontan akan menghasilkan degradasi spontan H2O. Oke. Secara langsung gitu maksudnya. Iya, secara langsung. Bentar, aku tadi baca ada sekilas apa tadi? Terdegradasi secara spontan menjadi air. Mana ya? Spontan. Degradasi.
Ini daripada kita ngelamain kelasnya buat nomor 20, ini nanti kita diskusiin aja ya di server SIMAK biologi di channelnya. Aku mau ngebahas soal ini. Kemarin tuh ada yang bingung masih soal ini. Nah, ini grafik antara mana kebesaran. Nah, ini kelihatan kan grafiknya? Ini grafik antara snow hare dengan lynx. Di mana kita bisa lihat bahwa pertumbuhan populasi keduanya itu saling ini loh. Dia sejajar, bukan sejajar. Apa namanya? Berbanding lurus gitu. Ketika snow hare-nya naik, ya lynx-nya naik. Ketika snow hare turun, lynx-nya turun. Dan sebaliknya gitu. Ketika cuma di beberapa titik tertentu itu ada kayak putar balik gitu. Ada ketika si lynx di bawah, si hare-nya naik gitu. Itu berarti ada faktor lain yang mempengaruhi. Kayak jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa populasi pemangsa dan mangsa itu selalu berbanding lurus. Ketika ketika mangsa naik, ya pemangsa naik. Ketika mangsa turun, ya pemangsa turun gitu. Nah, pemangsa sendiri itu punya fungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Ini dinamikanya ada dijelasin di Campbell bab ekologi. Bentar. Berarti community ya, komunitas. Itu bukan di komunitas. Itu kemarin ada di awal. Di sini atau di mana ya? Nah, ini. Jadi ketika stabil itu kayak begini. Jadi di sini itu dijelaskan ada grafik antara populasi moose atau rusa salju. Rusa apa kijang sih nyebutnya? Pokoknya moose ini. Ada gambarnya nggak ya? Kalian tahu moose nggak? Yang itu loh, yang rusa, yang punya tanduk gede banget. Sama wolf, sama serigala populasi di Isle Royal. Di mana ada titik di mana mereka itu biasanya cenderung sama gitu. Populasinya itu cenderung stabil dan berbanding lurus. Contohnya ada di sini, sama di sini, nggak bisa di-highlight. Di sini, terus sama sini. Bukan, nggak di situ. Di sininya. Di sini, sama di sini. Nah, terus apa bedanya sama yang berbalik itu? Itu berarti ada fluktuasi di populasinya. Wait. Aku selesaiin highlightnya dulu.
Nah, ini lebih. Oke. Segini kelihatan ya, guys. Grafiknya segini kelihatan kan? Oke. Jadi ketika populasi moose sama wolves itu ada di titik di mana mereka itu berbanding lurus, pada saat itulah tercapai yang namanya stabilitas kondisi lingkungannya itu favorable buat keduanya. Kondisi lingkungannya itu sama-sama menguntungkan gitu buat keduanya. Makanya nggak ada fluktuasi. Ketika salah satunya itu dikejutkan sama perubahan lingkungan, maka kesetimbangan itu bakal bergeser dan mengakibatkan penurunan pada salah satu penurunan pada populasi yang terdampak itu tadi. Misalkan di sini dijelaskan nih, dijelaskan apa faktor yang menyebabkan ukuran dari populasi moose itu berganti secara dramatis adalah harsh weather atau musim yang ekstrem. Cuaca yang sangat ekstrem yang mengakibatkan nggak bisa bertahan hidup. Contohnya itu adalah kedinginan gitu. Nah, pada saat itulah kestabilan populasi antara mangsa dan pemangsa berubah. Akhirnya populasi wolves naik, populasi moose turun. Karena apa? Pada saat itu moose lebih mudah diburu oleh si wolves. Padahal pada saat kondisi lingkungan itu prima, lingkungan itu favorable buat keduanya, alias stabil-stabil aja, itu mereka bisa hidup berdampingan dengan populasi yang cenderung berbanding lurus. Ketika moose naik, wolves naik, ketika turun ya turun, begitu. Jadi gitu ya teman-teman, kenapa kok aku kemarin yang B itu aku salahin, yang B itu kan ini ya, yang nih, yang B itu kan kenaikan populasi pemangsa diikuti oleh penurunan populasi mangsa. Ini terjadi bukan karena karakteristik hubungannya, bukan ini gimana ya? Teorinya itu nggak begini aslinya. Hal ini terjadi ketika ada pergeseran gitu. Kayak yang ini tadi, nih, yang ini waktu di sini. Ini kan pemangsanya naik, musnya turun. Nah, waktu itu pergeserannya berganti. Nah, itu nggak bisa dikatakan sebagai karakteristik. Karena apa? Karakteristik itu adalah sesuatu yang sifatnya itu tetap. Yang itu bisa diterapkan secara general untuk berbagai macam kondisi ideal, dalam kondisi ideal gitu. Iya benar, ini tuh bukan mutlak. Yang kenaikan populasi pemangsa diikuti oleh penurunan populasi mangsa itu nggak mutlak karena pada dasarnya nature, alam itu bertindak mencapai kestabilan di mana semuanya itu berjalan berbanding lurus gitu. Jadi ada sustainability di dalam hal itu. Ada sustainability di komunitas yang hidup di alam. Jadi nggak bakal punah seharusnya kalau misalkan nggak ada faktor lain yang mengganggu kestabilan itu. Gitu. Jadi nih, ada lagi contohnya begini. Kalau kita kan biasanya pakai pestisida ya sekarang ya. Pestisida. Nah, itu ternyata secara nggak langsung membunuh predator dari ulat. Nah, berarti kan karena ada faktor yang membuat populasi predator ulat itu tadi
berkurang, akhirnya terjadilah pergeseran kesetimbangan di mana populasi ulatnya jadi nggak karu-karuan banyaknya. Gitu. Intinya ketika kita mengerjakan soal yang sifatnya teoretis, itu kita lihatnya adalah dari teori yang berlaku gitu, yang dalam keadaan idealnya seperti apa. Karena ini dalam kondisi idealnya itu selama populasi mangsa dan pemangsa itu berhubungan lurus, sejalan gitu populasinya besarnya, maka yang dipilih yang opsi A gitu. Gitu ya. Terus untuk opsi E sendiri, kenapa kok ini benar? Karena populasi pemangsa itu tadi aku sudah bilang di awal bahwa populasi pemangsa itu adalah kontrol dari populasi mangsa. Ketika populasi mangsa itu udah melewati daya dukung lingkungan, kan ada tuh mereka jadi sebagian dari mereka tuh bakal lebih lemah dan lebih mudah diburu. Nah, waktu itu populasi pemangsa bakal memakan populasi mangsa yang tidak bisa bertahan hidup karena sudah mencapai ambang batas daya dukung lingkungan. Gitu. Jadi bakal tercapai lagi kestabilan di situ. Memang kalau kita ngomongin ekologi ini kaitannya antara satu aspek dan aspek lain itu sangat erat gitu. Jadi nggak bisa kita lihat dari satu sisi. Nah, kalau misalkan kita ngomongin teorinya itu udah disusun dalam kondisi idealnya seperti apa gitu. Itu overview soal hubungan pemangsa dan mangsa. Oke. Dari sini, apakah ada pertanyaan dari soal nomor 13 dan sampai 22? Kalau nggak ada, diskusi bakal aku terusin di Discord, terutama buat nomor 20 tadi. Terus ini nanti pembahasannya bakal aku kirim maksimal besok siang. Pembahasannya bakal aku kirim maksimal besok siang lewat Discord. Gitu. Untuk yang soal paket ini 512 2011. Nah, ada spoiler dikit, aku bakal ngisi sesi diskusi juga di Discord besok insya Allah, kalau nggak Sabtu ya. Pokoknya minggu ini aku ada 2 sesi, yang satu ini kelas, terus yang satu lagi itu diskusi Discord. Tuh. Oke. Kayaknya aku akhiri aja ya untuk pertemuan pada kali ini. Host bisa ini ya, share evaluasi, numbers, terus juga presensinya kalian. Makasih banyak ya teman-teman udah bergabung. Jangan lupa untuk mengisi evaluasi numbers sama juga presensinya. Oke, karena presensi itu penting banget. Terus buat temennya yang hari ini izin nggak gabung dulu, itu nanti dibilangin ya, bisa lihat di YouTube Bersinar kayak biasanya. Terus juga aku punya pesan buat kalian, jangan lupa jaga pola makan, jangan lupa jaga pola istirahat, tidur, jangan lupa buat refreshing otak sesekali setelah kalian belajar. Terus jaga semangat karena bentar lagi bakal simak ya kan, simak kan bentar lagi tuh. Terus 11 hari dari hari ini bakal pengumuman UTBK, so prepare yourself for that, for the worst or the better. Entah nanti yang keluar apa, kalian harus siap karena ya itulah hidup. Terus entah nanti bakal kayak gimana, tetap semangat. Jangan lupa tadi jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, terutama buat kalian yang sekarang sedang mempersiapkan ujian mandiri gitu. Oke, good luck buat semuanya. Terima kasih banyak. Aku stop share ya.
Terima kasih banyak udah mau hadir dalam sesi Ngabers Simak pada malam hari ini. I really appreciate your excitement buat gabung di Ngabers. Thank you so much. Aku akhiri, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Dadah. Dadah semuanya. Kode kelasnya 210. Jangan lupa di kode kelasnya 210. Makasih semuanya udah datang. Oh iya, Deals tadi kemana ya?